kita akan berbicara dengan salah satu teman kita yang bulan kemarin ikut outing kelas ke Jogja. Yuk, langsung saja kita sambut Ilmi. Hai Ilmi. Hai Zara, senang bisa ada di sini. Senang juga bisa ngobrol dengan kamu. Jadi gimana nih kesan pertama kamu waktu tahu bakal ada outing kelas ke Jogja? Aku sangat antusias dengar kata Jogja aja, itu udah bikin seneng banget. Soalnya kan ini tuh untuk pertama kalinya kita melakukan pembelajaran di luar sekolah. Wah, seru banget ya. Nah, pas hari keberangkatan, gimana suasana di bus? Kamu kan berangkat jam 2 pagi tuh. Suasananya itu sebenarnya itu sunyi, terus juga aku masih merasa capek karena kan harus bangun setengah 3 juga dong. Nah, saat berangkat itu aku itu pertama-tama itu mampir dulu ke Indomaret untuk membeli susu dan sosis. Saat udah membeli, aku jalan lagi menuju tempat bus itu diparkir. Setelah menuju ke situ, aku bertemu banyak teman-temanku dan banyak juga guru yang sudah berada di situ. Kita itu kalau nggak salah rombongannya itu lewat bis. Nah, setelah masuk ke dalam bis, kita di absen dan kita mendapatkan semacam nemtek gitu. Nemteknya itu di nemtek itu kita mendapatkan gambaran kayak misalnya nanti kita itu akan ke Masjid Sheikh Zayed Surakarta, habis itu kita bakal ke Prambanan, Malioboro, Nyai Haskai, dan terakhir itu ke Lavatur. Setelah berangkat, kalian sempat istirahat di area juga kan? Iya, kita tuh sempat istirahat di rest area untuk melaksanakan sholat subuh. Setelah sholat, kita kembali lagi ke bis. Ngomong-ngomong soal makanan, di perjalanan kalian dapat sarapan apa aja? Di perjalanan itu kita itu mendapat sarapannya itu nasi, ayam ricis, roti, air mineral, itu doang. Pasti seru banget ya. Terus sampai di Jogja, destinasi pertama kalian itu kemana? Destinasi pertama kita itu Masjid Sheikh Zayed Surakarta. Itu tuh tempat ibadah juga, tempat ibadah umat muslim. Dan saat kita nyampe di sana itu kita disarankan oleh kakak pembina kita, kakak pembina kita juga namanya Kak Tiara ya. Kita disarankan untuk yang muslim menggunakan pakaian yang tertutup, dan untuk yang non muslim juga laki-laki atau perempuan, perempuan itu disarankan menggunakan wudhu saat kita masuk ke masjid itu. Setelah masuk, kita itu bisa berfoto, dan kita itu mempelajari juga sejarahnya. Setelah itu kita melaksanakan ibadah di situ. Wah, maksudnya moga tuh pasti mengesankan banget. Setelah dari sana, kalian lanjut kemana? Setelah dari masjid itu, kita lanjut ke bus, lalu kita berangkat lagi ke hotel untuk check-in ya. Kita itu ke Hotel Indias untuk melakukan check-in dan untuk istirahat. Hotel Indias ya? Gimana kamar kalian? Kamar kita itu cukup nyaman untuk 3 orang saja, soalnya teman-teman yang lain itu ada yang berlima, ada yang berenam. Menurut aku untuk satu kamar itu untuk 3 orang itu udah luas banget. Nah, untuk 3 orang itu menurut aku itu karena kita dapat 2 kasur dan 2 kasur lantai juga di bawah, jadi menurut aku itu udah lumayan nyaman banget. Pasti seru ya. Terus hari kedua itu kalian kemana? Hari kedua mulai itu kita itu sarapan di hotel. Setelah melakukan sarapan, dan kita itu menitipkan kunci hotelnya itu ke resepsionisnya dulu, takutnya hilang atau apapun itu. Nah, setelah kita menaruh kunci itu di resepsionis, guru-guru membimbing kita untuk masuk lagi ke bus untuk melakukan perjalanan. Perjalanannya itu kita itu niatnya itu akan ke Candi Prambanan. Kita untuk berkeliling-keliling, berfoto, dan mempelajari sejarahnya. Di perjalanan juga menurut aku juga oke aja dengan pemandangannya yang menakjubkan Jogja itu. Setelah sampai di Prambanan, kita itu turun dari bus. Setelah turun dari bus juga, kita itu kan pertama-tama kita di absen dulu. Setelah di absen kita berfoto dulu bersama wali kelas masing-masing. Setelah berfoto, kita membuat video. Setelah membuat video, kita itu dibebasinnya itu kita itu dibebasin untuk berkeliling di area candi itu, pelajari sejarahnya. Setelah mempelajari, aku juga masuk kalau nggak salah ke salah satu museum yang ada di situ juga. Museumnya itu seperti rumah zaman dulu. Di
di situ tuh banyak patung-patung atau batu-batuan di Prambanan yang mungkin hancur karena gempa. Di situ banyak banget sejarahnya tentang pembangunannya kayak gimana, alat apa yang dipakai saat membangun itu. Wah, seru banget ya. Dari semua tempat yang kamu kunjungi, mana yang menurut kamu itu yang paling berkesan? Yang paling berkesan sih menurut aku itu pasti Lavatour. Lavatour ini menurut aku itu kita itu seperti naik jeep lalu kita berkeliling gunung. Setelah berkeliling kita itu juga sebelum naik ke puncak gunung itu kita itu berhenti di apa ya, museum sisa hartaku. Kita itu berhenti. Nah, saat kita berhenti di sana kita itu diizinkan untuk berfoto dulu. Kita berfoto untuk satu sekolah ini. Setelah berfoto kita itu lanjut lagi ke dalam museumnya itu. Kita itu mempelajari banyak banget tentang sejarah museum sisa hartaku, tentang bagaimana rumah itu awal dibangun dan sampai akhirnya hancur karena letusan Gunung Merapi. Di situ tuh banyak banget kayak benda-bendanya yang masih utuh walaupun sudah hangus dan yang lain-lain. Setelah itu kita mempelajarinya dan kita juga dibimbing oleh orang yang berada di situ untuk mengetahui kayak bagaimana pembangunan ini, foto-foto orangnya pun masih ada di situ. Setelah kita di Museum Sisa Hartaku, kita lanjut kembali ke jeep dan kita melakukan perjalanan kembali ke gunung untuk melanjutkan jalan-jalan kita mengelilingi gunung. Kita berfoto, makan foto, bergembira, ketawa dan itu. Kita ada saatnya juga untuk bermain air. Orang yang mengendarai jeep itu sudah ahli, jadi tanpa ragu ngebut dan berkata kita tuh seru, tertawa dan lain-lain. Setelah bermain air kita tuh melanjutkan kembali pulang ke parkir. Setelah bus kita diparkir, kita itu diberi waktu sebentar untuk berganti pakaian atau mandi, membilas diri kita. Setelah itu kita baru melanjutkan perjalanan kembali ke Ya. Kalau Lavatour itu pasti seru banget. Apa ada momen menarik lainnya selama perjalanan? Momen menariknya itu apa ya? Momen menarik itu bisa lah ya. Ini selama perjalanan menurut aku menarik itu banyak banget. Cuman kalau untuk dijelasin susah. Jadi aku ambilnya cerita saat kita di hotelnya aja, saat kita masih tidur di hotel ya. Nah, kita itu tidur di hotel itu sempat saat ingin melakukan perjalanan esok paginya, aku, Alvin, dan Dafa itu setelah makan malam itu bermain konser. Kita bermain konser sendiri dan sampai akhirnya itu kalau nggak salah sampai jam 12 malam sampai jam 1 akhirnya kita semua ketiduran karena kelelahan. Sampai akhirnya pagi-paginya itu kita itu kesiangan. Kita kesiangan karena begadang. Dan tugas membangunkannya itu kan aku. Jadi seperti itu aku langsung bergegas bangun, mandi dan baru membangunkan yang mereka semua. Setelah itu kita juga sempat ditelepon sama guru kita karena takutnya kenapa-napa kesiangan, dan akhirnya setelah selesai beres-beres kita ke bawah dan melakukan sarapan. Jadi setelah Lavatour itu kalian langsung pulang? Setelah Lavatour itu pertama-tama kita itu setelah dari Lavatour kita itu mampir ke tempat oleh-oleh. Kita membeli oleh-oleh untuk membeli, silakan membeli, dan untuk yang tidak ya silakan kalian jajan-jajan aja di pinggir jalan, soalnya banyak kebetulan jajanan. Aku membeli bakpia 3. Aku membeli bakpia 3 dan banyak anak-anak kelas lain itu yang membeli banyak juga untuk orang tuanya. Dan setelah itu kita melanjutkan perjalanan pulang ke Tangerang. Tapi pasti seru banget perjalanan pulangnya ya? Seru banget perjalanannya, walaupun ujung-ujungnya kita semua itu tidur di bis karena kelelahan. Oke, itu tadi cerita dari Hilmi tentang outing kelas ke Jogja. Terima kasih sudah menyaksikan wawancara kita kali ini. Semoga kalian juga bisa menikmati pengalaman seru di perjalanan kalian. Sampai jumpa di acara berikutnya. Bye!